Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Selamat pagi anak-anak soli dan solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pastikan anak-anak soli dan solihah sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini, sudah mandi, sudah sholat duha, dan sudah duduk yang rapi. Pertama, mari berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak soli dan solihah berdoa masing-masing di rumah. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan review materi atau mengulang materi pekan yang lalu. Oke, ada yang masih ingat ya? Pada masih ingat semua ya? Ya, yang pertama bedroom. Bedroom kamar tidur. Yard halaman. Yard halaman. Living room. Living room ruang tamu. Garage, garasi, garage, garasi. Kitchen, kitchen, dapur. Dining room, ruang makan. Oke, semoga anak-anak soli dan solihah masih terus mengulang untuk materi yang pekan kemarin. Masih ingat ya? Selanjutnya kita akan belajar ke lesson 3, materi ketiga, pelajaran ketiga, judulnya Put the mirror on the wall. Letakkan kaca itu di dinding, artinya. Ya, untuk vocab baru hari ini atau kosakata baru hari ini, yang pertama painting, painting, lukisan, painting, lukisan. Boleh silakan, materi ini ada di halaman 24, buku bahasa Inggris halaman 24. Boleh silakan diartikan di buku paketnya atau buku cetaknya ya. Yang pertama painting, lukisan. Yang kedua microwave, microwave, oven. Yang ketiga vase, vase, vas bunga. Yang keempat toaster, toaster, pemanggang roti. Yang kelima lamp, lamp, lampu. Dan yang terakhir refrigerator, refrigerator, kulkas. Nah, sudah ditulis ya semua di buku tulis atau di buku cetaknya. Selanjutnya poin B, read and say. Nah, ada gambar pertama, percakapan antara Ahmad dan Nara. Nah, Ahmad berkata kepada Nara, "This is a great toaster." Kemudian Nara menjawab, "Put it in the kitchen." Nah, artinya si Ahmad berkata, "Ini pemanggang roti yang bagus." Kemudian Nara menjawab, "Letakkan itu di kitchen." Tadi apa? Kitchen, dapur. Iya, dapur. Letakkan itu di dapur. Oke, put it artinya letakkan itu. Nah, it itu yang warna merah itu kembali kepada benda tunggal. Jadi pemanggang rotinya itu ada satu atau tunggal. Kemudian untuk gambar yang kedua,
percakapan antara Risa dan Raihan. Nah, Risa berkata kepada Raihan, "These are nice flowers." Kemudian Raihan menjawab, "Put them in the living room." Nah, artinya itu adalah bunga yang sangat bagus. Kemudian Raihan menjawab, "Letakkan mereka di living room apa? Di ruang tamu." Iya, living room itu ruang tamu. Nah, put them. Them yang berwarna, tulisan yang berwarna merah itu artinya mereka. Jadi kembali ke benda jamak, benda yang banyak. Nah, benda yang mana yang banyak mana Ustazah? Flowers. Bunga, ya. Bunga itu flowers. Itu menunjukkan benda yang banyak karena ada huruf S-nya. Oke, selanjutnya. Di buku halaman 25 ada percakapan, ada 3 gambar percakapan. Oke, yang pertama, gambar pertama ada A dan B. Percakapan antara A dan B. A berkata, "This is a nice lamp." Kemudian si B menjawab, "Put it in the dining room." Apa artinya? Ini adalah lampu yang bagus. Kemudian si B berkata, "Letakkan itu di ruang makan." Kemudian percakapan yang kedua, di gambar yang kedua tuh sampingnya. Kita ibaratkan itu percakapan antara C dan D. C berkata, "This is a pretty picture." Kemudian si B menjawab, "Put it in the bathroom." In the bathroom. Nah, si C berkata, "Ini gambar yang sangat bagus." Kemudian si D menjawab, "Letakkan itu di kamar mandi." Dan yang terakhir ada percakapan antara E dan F. E berkata, "This is a heavy microwave." Kemudian si F menjawab, "Let's put it next to the refrigerator." Kemudian si M menjawab, "Oke." Kemudian si F, "Thanks for helping us move." Kemudian E menjawab, "You are welcome." Nah, itu si E berkata kalau itu microwave yang bagus. Kemudian si F meminta untuk segera meletakkan microwave-nya, kemudian kita memindahkan refrigerator apa? Kulkas. Nah, kemudian si E, "Oke." Kemudian si F menjawab, "Terima kasih sudah membantuku untuk memindahkannya." Kemudian dijawab oleh si E, "You're welcome." Sama-sama. Nah, lanjut di halaman berikutnya di buku halaman 26. Nah, itu ada gambar anak laki-laki dan ibunya. Anak laki-lakinya kita kasih nama Rocky. Jadi di situ ada percakapan antara Mom dan Rocky. Rocky berkata, "These are nice photographs." Kemudian ibunya menjawab, "On the wall. This is a pretty clock." Nah, jadi si Rocky ini bilang mereka adalah foto-foto yang sangat cantik, sangat bagus. Kemudian ibunya menjawab, "Tuh apa ya kira-kira isinya?"
Isinya apa, yo? Oke, kata ibunya, put are on the wall. This is a pretty clock. Oke, jadi ibunya ini menyuruh si Rocky untuk meletakkan foto-foto itu di dinding. Kemudian ibunya tuh sedang memegang jam, memberitahu dan berkata kepada si Rocky, ini adalah jam yang sangat bagus. Kemudian Rocky menjawab, in the dining room. Apa ya yang cocok? Ya, put it in the dining room. Nah, di sini sudah kelihatan ya bedanya. Kenapa photographs tadi pakainya these are? Karena photographs itu benda yang bersifat jamak atau banyak. Kemudian a clock atau jamnya hanya satu, jadi put it ya jawabannya. Nah, terakhir untuk tugas hari ini ada di halaman 26 poin F. Nah, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Nah, sudah ada ya di gambar, atau kalau tidak nampak di gambar silahkan buka halaman 26. Nah, di situ ada guide atau contoh untuk membuat kalimatnya itu. Yang pertama, this is a ... put it in or on the ... Sama juga dengan bawahnya, these are tadi untuk yang jamak, bendanya bersifat banyak. Kalau this is itu bendanya hanya satu atau tunggal. Nah, kalau untuk jamak, kelanjutannya put them in or on the ... In itu di dalam, kalau on itu di atas atau ditempel juga bisa. Ditempel di tembok misalnya gitu. Oke, sekarang Ustazah kasih contoh nomor 1. Contoh soal nomor 1. Di situ ada gambar kaca dan kamar mandi. Nah, kamar mandi kacanya ada satu tuh. Berarti kita pakai yang this is a nice mirror. Put it in the bathroom. Ya, gimana, insya Allah sudah paham ya. Kalau anak-anak solihah ada yang belum paham, boleh ditanyakan kepada ustazah. Oke, cukup sekian materi yang ustazah sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam virus, dan mudah-mudahan kita selalu semangat dan terus semangat untuk menuntut ilmu. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.